Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. First Immortal of the Sword, Chapter 520. 9 Kota Tripod. Di luar pengadilan Azureklud, sekelompok pembudidaya bawahan keluarga Kekaisaran Xia Agung berjaga-jaga. Mereka telah menutup seluruh area. Rekan Taois, lihat, ini adalah bagian dari mayat musuh itu. Sepertinya dia sebenarnya bukan manusia. Wang Jiu memegang sepotong tulang di depan Su Yi. Su Yi meliriknya, itu adalah bagian dari boneka iblis. Aku sudah tahu milik siapa itu. Begitu dia kembali dari luar kota, dia melihat Wang Jiu memimpin sekelompok penjaga yang ditempatkan di luar kediaman. Setelah beberapa pertanyaan singkat, dia mengetahui bahwa tak lama setelah dia pergi, seorang pria berbaju hitam mendekati pengadilan Azureklud dan mencoba memanjat tembok, hanya untuk Wang Jiu yang menangkapnya saat beraksi. Setelah pertempuran singkat, pria berjubah hitam itu tewas di tempat. Ketika dia melihat potongan mayat yang ditinggalkan pria itu, Su Yi tentu saja tidak akan melewatkan bahwa penyerangnya adalah salah satu boneka iblis Chu Xiu. Dengan kata lain, Chu Xiu memang berencana untuk memancing harimau menjauh dari gunung dan memasang jebakan dan menunggu mangsanya. Dia sangat berbahaya. Jika bukan karena tindakan pencegahan tepat waktu Su Yi, jika dia tidak meminta Wang Jiu untuk menjaga pengadilan Azureklud, dia takut Yuan Heng, Yue Xichan, dan Bai Wenxing tidak akan menjadi tandingan boneka iblis Chu Xiu. Jadi, dia adalah boneka iblis. Wang Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi. Dia disebut Chu Xiu, dan dia adalah seorang kultivator kerasukan dari pengadilan iblis penjara surgawi benua Tiandu. Dia kemungkinan besar berada di alam manifestasi spiritual. Wang Jiu langsung terlihat serius. Jadi itu dia. Ini membuat Su Yi lengah. Kau juga mengenalnya. Pasukan keluarga Kekaisaran Xia besar baru-baru ini berkumpul untuk menyusun daftar kerasukan dunia lain. Nama Chu Xiu ada di sana. Namun, ada sangat sedikit informasi tentang dia. Jika Anda tidak memperingatkan saya tidak akan menduga Chu Xiu sangat mengesankan. Menakjubkan. Hampir tidak. Dia makhluk memalukan yang suka bersembunyi di bayang-bayang. Itu saja, kata Su Yi dengan jijik. Wang Jiu merenung, lalu berkata, rekan Taois, mudah untuk menghindari serangan langsung, tetapi sulit untuk memblokir tusukan dari belakang. Bisakah Anda mempertimbangkan untuk pindah tempat tinggal? Su Yi melambai. Tidak dibutuhkan. Aku benar-benar akan senang jika Chu Xiu punya nyali untuk datang mencariku lagi. Mengingat temperamennya, dan setelah apa yang terjadi malam ini, saya khawatir dia sudah lama melarikan diri dari Nine Tripod City. Su Yi berhenti, lalu menatap Wang Jiu. Terima kasih banyak atas apa yang kamu lakukan malam ini. Wang Jiu buru-buru tersenyum. Membantu meringankan kekhawatiran Anda adalah bagian dari tugas saya. Su Yi merenung sejenak, lalu berkata, ada hal lain yang harus kuberikan padamu. Wang Jiu sempat tertegun, tapi kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Rekan Taois, tolong bicara langsung. Selama saya mampu melakukannya, saya jamin saya tidak akan menolak. Dengan kekuatan yang kamu miliki, berapa lama kamu akan mengirim pesan ke Zhou Agung? Tanya Su Yi. Wang Jiu berhenti sejenak untuk berpikir, lalu berkata, jika kita menggunakan beberapa metode rahasia kita, saya jamin kita dapat mengirim pesan kemanapun di Zhou Agung dalam waktu 3 hari. 3 hari. Alis Su Yi terangkat. Wang Jiu menjelaskan, Zhou Agung terlalu jauh dan terpencil. Bahkan jika seorang kultivator manifestasi spiritual melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, mereka membutuhkan setidaknya 10 hari untuk sampai ke sana. Saya tidak membual ketika saya mengatakan bahwa tidak ada faksi di Great Xia yang dapat mengirim pesan ke Zhou Agung lebih cepat dari itu. Su Yi berpikir sejenak, mengeluarkan slip batu giok kosong, dan menuliskan pesan di atasnya dengan perasaan ilahi. Tak lama kemudian, dia memberikannya kepada Wang Jiu. Kirim pesan malam ini. Kirimkan ke Master Istana Ning Xihua dari Akademi Asal Surga Zhou Agung secepat mungkin. Isi slip giok itu sederhana. Dia hanya memerintahkan Ning Xihua untuk membawa teman-temannya ke reruntuhan rumah pedang dewa. Reruntuhan itu seperti dunia yang terpisah, dan mereka ditutupi oleh formasi penyegelan surga Kaisar Yao dari 9 absolut. Ketika Su Yi pergi, dia mempercayakan segel tulang putih yang digunakan untuk mengontrol formasi ke Ning Xihua. Selama orang-orang yang dia sayangi bersembunyi di dalam reruntuhan rumah pedang dewa, musuh masa depan tidak akan bisa mengancam mereka seperti Chu Xiu bahkan jika mereka mau. Mengerti. Wang Jiu menerima slip itu. Su Yi kemudian mengeluarkan yang lain. Di dalamnya, dia mengukir rupa Chu Xiu. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Jiu. Ini adalah potret Chu Xiu. Jika Anda dapat menemukannya, saya akan membalas Anda dengan murah hati. Chu Xiu berani menggunakan orang-orang terkasih yang ditinggalkannya di Zhou Agung sebagai ancaman, dia sudah melewati garis bawah Su Yi. Su Yi secara alami tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Wang Jiu berkata dengan sungguh-sungguh,
Rekan Taois, yakinlah. Selama kita menangkap Chu Xiu, orang tua ini akan memberikan kepalanya secara pribadi. Tak lama, Wang Jiu dan pasukannya bergegas pergi. Ketika Sui kembali ke Azure Cloud Court, dia memanggil Yuan Heng. Yuan Heng, besok, bawa pedang ini ke tebing naga patah di Provinsi Gajah. Sui memberinya pedang pertama yang dia buat setelah membangkitkan kembali ingatannya setelah reinkarnasi, Mortal Edge. Ketika kamu melihat Yingke, katakan padanya untuk mengambil pedang ini dan segera pergi ke lautan roh caotik. Dia menjalani kultivasi yang tenang di dekat pintu masuk ke reruntuhan rumah pedang dewa. Jika ada yang cukup berani untuk mencoba masuk ke reruntuhan, dia harus membunuh mereka, tidak ada pertanyaan. Yuan Heng dengan sungguh-sungguh mengakui perintahnya. Baru sekarang Sui santai. Naga banjir hitam yang tinggal di dekat Broken Dragon Cliff berutang budi padanya. Mengirim Yingke ke Zhou Agung untuk menjaga rumah pedang dewa tidak diragukan lagi akan memberi Ning Xihua, Wen Lingsui, Cha Jin, dan yang lainnya lapisan perlindungan tambahan. Sui kemudian mengeluarkan satu set bendera formasi. Ada total 108, masing-masing bertuliskan dengan mesin terbang dan diagram yang berbeda. Selama dia menempatkan mereka sesuai, dia bisa membuat ulang formasi pembantaian roh naga darah Chu Xiu. Ini adalah formasi besar yang mampu membunuh bahkan para pembudidaya alam manifestasi spiritual, itu secara alami sangat berharga. Di Gritsia, hanya faksi kultivasi tingkat puncak yang memiliki kemampuan untuk menempatkan formasi serupa. Malam ini, Chu Xiu kehilangan dua boneka iblis dan formasi pembunuh ini. Kehilangan yang menyedihkan seperti itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa untuk beberapa waktu. Tak lama kemudian, Sui menempatkan formasi di sekitar Azure Cloud Court. Mengedarkan formasi besar skala ini membutuhkan kekuatan spiritual, tapi itu tidak bisa membuat Sui bingung. Saat dia meletakkannya, dia mengatur ulang alasnya. Sekarang, setiap kali seseorang mengedarkan formasi, itu akan segera terhubung dengan kekuatan formasi penghalang penekan 9 tripod yang menutupi kota 9 tripod. Formasi pembantaian roh naga darah dengan demikian dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Secara sederhana, Sui menggunakan formasi penghalang penindasan 9 tripod sebagai sumber energi untuk mengedarkan formasi pembantaian roh naga darah. Itu memang trik yang murah, tapi tidak ada artinya, Sui tidak ingin menyia-nyiakan lautan batu roh untuk sebuah formasi. Bahkan jika Wang Jiu dan tuannya mengetahui hal ini, saya kira mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Nona Bai, saya akan mempercayakan cakram formasi untuk perawatan Anda. Jika ada yang mencoba masuk atau membuat masalah saat aku pergi, cukup aktifkan formasi dan bunuh mereka. Sui memberikan cakram formasi kepada Bai Wenxing, yang buru-buru menerima dan mengangguk mengakui perintahnya. Bagaimana dengan saya, saudara Su? Bolehkah aku membantumu? Yue Xichan mau tidak mau bertanya. Kamu harus datang ke kamarku, kata Sui. Dia berbalik dan berjalan menuju paviliun. Yue Xichan tertegun. Untuk apa? Untuk mengobati lukamu? Tentu saja, kata Sui tanpa menoleh. Wajah cantik Yue Xichan yang seperti batu giok langsung memanas, dan matanya yang berbintang bersinar karena malu. First Immortal of the Sword, Chapter 521. Larut malam, sebuah paviliun di puncak Gunung Heaven Bristle. Mata pria parubaya itu bersinar dengan cahaya dingin. Oh, Jiu, aku akan memberimu 1 hari. Saya ingin potret Chu Xiu ada di setiap kota di ke-13 provinsi. Iya Pak, Wang Jiu dengan sungguh-sungguh mengakui perintahnya. Tawarkan hadiah atas nama keluarga kekaisaran. Siapapun yang memberikan intelijen yang andal tentang Chu Xiu akan menerima 1000 batu roh tingkat 5. Kata pria parubaya itu. Dia melanjutkan, jika mereka membunuh Chu Xiu dan menyerahkan kepalanya, saya dapat mematahkan preseden dan memberi mereka status sebagai wakil komandan penjaga kekaisaran Gunung Heaven Bristle. Mereka dapat berkultivasi di Gunung Heaven Bristle dan menerima perlindungan keluarga kekaisaran. Wang Jiu tertegun. Tuanku, bukankah hadiah itu sedikit juga? Pria parubaya itu berkata dengan tenang, lakukan apa yang saya katakan. Iya Pak, Wang Jiu mulai mengerti. Dia mungkin melakukan ini sebagian karena tindakan Chu Xiu membuatnya marah, tetapi yang lebih penting, dia mencoba menunjukkan pada Sui di mana dia berdiri. Dia ingin Sui tahu bahwa keluarga kekaisaran akan melakukan apa saja untuk berurusan dengan Chu Xiu, berapapun biayanya. Bagaimana mungkin Sui gagal menghargai isyarat seperti itu? Oh, Sui, pria parubaya dengan jubah sederhana berbicara sekali lagi. Penatua Sui berdiri di sana, berpakaian hitam, dengan topi bundar di kepalanya. Dia membungkuk dan berkata, Tuanku, apa perintahmu? Pria parubaya itu berkata, mulai malam ini, kesampingkan urusanmu yang lain. Kirim pengawal Dark Spirit untuk menyelidiki pengadilan iblis penjara surgawi benua Tiandu. Ya, Tuan, kata Penatua Sui. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana menghela nafas panjang, ekspresi membunuh di wajahnya. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada rekan Daois Su tepat di bawah hidung kita. Ke depan,
Jika ada yang buta atau cukup bodoh untuk menimbulkan masalah di pengadilan Azure Cloud, bunuh mereka, tidak peduli siapa mereka. Wang Jiu dan Penatua Sui saling memandang. Keduanya berada di samping diri mereka sendiri dengan takjub. Mereka menyadari bahwa Sui telah menempati posisi yang paling penting di hati tuan mereka, dia tidak bisa mentolerir kehilangan dia. Kamu tidak berpikir aku bereaksi berlebihan, kan? Pria parubaya itu mengalihkan pandangannya ke pasangan itu. Keduanya menggelengkan kepala. Wang Jiu berkata, rekan Taois Su mampu memperbaiki formasi penghalang penekan 9 tripod, dan bahkan kendalinya atas formasi jauh di luar jangkauan kita. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi dan mengerikan dalam dirinya sendiri, tipe yang mungkin tidak muncul bahkan sekali dalam puluhan ribu tahun. Kami secara alami tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Penatua Sui mengangguk setuju. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melambai. Lanjutkan. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama. Di luar Nine Tripod City, iring-iringan besar karavan berjalan ke kejauhan. Chu Xiu duduk kaku di salah satu gerbong. Mata hijaunya yang menakutkan bersinar dengan kebencian yang berbatasan dengan kegilaan. Tinjunya terkepal begitu erat sehingga pembuluh darah di punggung tangannya menonjol, dan persendiannya pucat. Sui, oh, Sui. Sialan kau ke neraka. Chu Xiu menggertakkan giginya. Dia merasa seolah-olah ada pedang yang berputar di dalam hatinya. Hanya dalam satu malam, dia kehilangan kedua boneka iblisnya yang tersisa, serta senjata terhebatnya, formasi pembantaian roh naga darah. Kehilangan yang menyedihkan ini membuatnya merasa seolah-olah hatinya meneteskan darah. Itu sangat menyakitkan sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Guru, tirai di persidangan Dharma Teras Anggrek dibuka hanya dalam 6 hari lagi. Apa kita benar-benar akan meninggalkan Nine Tripod City sekarang? Tanya pengemudi kereta ragu-ragu. Chu Xiu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan muram, aku tidak bisa tinggal di Nine Tripod City lebih lama lagi. Kita akan pergi ke Zhou Agung. Meskipun dia menderita kerugian besar malam ini, melihat perilaku Sui membuatnya menyadari sesuatu. Ada orang-orang di Zhou Agung yang keselamatannya tidak bisa diabaikan oleh Sui. Kalau tidak mungkin Sui muncul malam ini dengan begitu patuh. Zhou Agung. Sopir tidak mengerti. Tempat terpencil seperti itu tidak memiliki keberuntungan atau peluang yang perlu diperhatikan dan tidak untuk waktu yang lama. Mengapa pergi ke sana? Untuk menangkap seseorang. Mata Chu Xiu bersinar dengan kekejaman. 2 hari kemudian, saat itu senja pada hari ke-20 bulan lunar ke-9. Provinsi Gajah, dari 13 provinsi di Sia Besar. Tebing naga patah. Rekan Taois Yingke, tolong keluar. Yuan Heng berdiri di samping tebing, di tepi sungai Angry Dragon. Suaranya bergemuruh, bergerak jauh ke dalam air. Beberapa saat kemudian, gelombang yang menjulang tinggi muncul di permukaan sungai, dan sesosok muncul di udara tipis. Dia mengenakan topi bertepi tinggi dan ikat pinggang lebar, membuatnya tampak seperti seorang sarjana yang lama tenggelam dalam studinya. Dia tampak gagah dan luar biasa, tetapi saat matanya yang kuning kecoklatan melihat sekeliling, matanya bersinar dengan kilau yang mengintimidasi. Ini tidak lain adalah naga banjir hitam yang menempati tempat ini, kultivator Yao Yingke. Kakak Yuan Heng, kenapa kamu datang? Yingke menyapanya dengan tawa hangat, lalu naik untuk menyambutnya. Yuan Heng balas tersenyum. Saya di sini atas perintah guru. Ada sesuatu yang dia butuhkan bantuanmu. Yingke menegakkan pakaiannya, ekspresinya langsung serius. Dia membungkuk sedikit, mengungkapkan sedikit kekaguman. Ketika Yuan Heng melihat ini, dia merasa sedikit aneh. Guru benar, naga banjir hitam ini benar-benar tahu cara menjilat sepatu bot. Guru jelas tidak ada di sini, namun dia masih bertindak sangat saleh dan hormat. Benar-benar tidak ada yang perlu dikritik tentang perilakunya. Yuan Heng segera mengulangi permintaan Sui. Ketika dia mendengarnya, Yingke tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bersemangat. Kakak Yuan Heng, kakakmu ini telah menunggu kesempatan bekerja untuk Tuan Su selama ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang dan tertawa dengan kenyamanan dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Cepat, tunjukkan pedangnya. Perluas wawasan saya. Yuan Heng segera mengeluarkan Mortal Edge dan menyerahkannya. Yingke tertegun. Ini jelas hanya senjata fana. Itu hanya memiliki jejak spiritualitas yang paling sederhana tentangnya. Yuan Heng mau tidak mau menjelaskan, ini adalah pedang yang ditempa guru saat memasuki alam pertama martial Dao. Nama itu berasal dari ungkapan, aku memasuki dunia fana dan menajamkan hatiku seperti ujung pedangku. Meskipun guru sekarang cukup kuat untuk membunuh bahkan para ahli manifestasi spiritual, dia masih menyimpan pedang ini bersamanya. Dia tidak pernah menyingkirkannya. Yingke menarik napas dalam-dalam, tatapannya memuja saat dia menghela nafas dengan emosi yang dalam. Menajamkan hatinya di tengah debu fana. Waktu yang tepat, nama yang bagus. Dan untuk berpikir bahwa Tuan Su adalah tipe orang yang bernostalgia. Cita-cita yang begitu tinggi. Ini adalah sikap dari seorang ahli sejati. Yuan Heng hanya bisa tersipu malu. Seperti yang guru katakan, dalam hal sanjungan,
Bakat naga banjir hitam tua ini luar biasa, orang lain tidak mungkin meniru dia. Yingke menerima Mortal Edge dengan kedua tangan dan dengan hati-hati menyimpannya. Baru kemudian dia berkata, Saudara Yuan Heng, saya harus melaksanakan perintah Guru Su tanpa penundaan sedikit pun, jadi saya tidak bisa mentraktir Anda pesta kali ini. Setelah semuanya beres, aku akan berangkat ke Zhou Agung malam ini juga. Yuan Heng tersenyum dan mengangguk. Ketika kita bertemu lagi, aku akan mabuk denganmu lagi. Yingke tertawa dan menamparkan bahunya. Dia berkata dengan serius, Saudara Yuan Heng, Anda sangat beruntung memiliki kesempatan untuk menemani Guru Su dan bekerja di sisinya. Anda harus menghargainya. Selalu utamakan Guru Su. Apapun yang Anda lakukan, jangan kecewakan dia. Dengan itu, dia berbalik dan menembak kembali ke sungai. Hari itu juga, Yuan Heng memulai perjalanan pulang ke Nine Tripod City, sementara Yingke berangkat ke Laut Chaotic Spirit dengan pedang Suyi. Hanya ketika Yuan Heng memikirkan kembali pertemuannya dengan Yingke, dia menyadari sesuatu. Naga banjir tua yang telah menekan kultivasinya di alam manifestasi spiritual selama lebih dari 1000 tahun telah menembus dan memasuki alam integrasi spiritual. Yuan Heng akhirnya mengerti mengapa Yingke sangat menghormati dan menghormati Suyi. Tanpa guru, bagaimana naga banjir tua bisa membebaskan dirinya dari iblis hatinya? Bagaimana dia bisa memasuki alam integrasi spiritual? Ini adalah kebajikan yang mirip dengan pencerahan. Hari ke-21 bulan lunar ke-9. Zhou Agung, Akademi Asal Surga. Senja, slip batu giok dari 9 kota Tripod Grid Xia tiba. Biksu Hongji dari Paviliun 10 arah Zhou Agung mengirimkannya ke Ning Xihua secara pribadi. Sementara itu, di Nine Tripod City. Pada siang hari, sekelompok biksu yang dipimpin oleh putra Buddhis Chen Lu dari kuil Maha memasuki kota, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Chen Lu adalah salah satu jenius terbesar saat ini. Dia memiliki hati Buddha yang tidak ternoda, dan dia berdiri bahu-membahu dengan Yu Wensu, Wen Xinzhao, dan Li Handeng. Dari 4 jenius besar saat ini, dia mempertahankan profil terendah, menjadikannya yang paling misterius. Ada desas-desus bahwa ketika Chen Lu melangkah ke alam penghindaran butir, dia memicu fenomena aneh langit dan bumi. Nyanyian bahasa Sanskerta memenuhi udara, dan bunga-bunga berjatuhan dari surga saat dia menciptakan benih kekuatan asal yang sangat kuat. Ketika dia membuka istana asalnya, dia memicu fenomena aneh langit dan bumi lainnya. Naga surgawi ilusi meringkuk di bawah kubah surga, dan dering lonceng kuil bergema tanpa henti. 2 tahun lalu, ketika dia mencapai alam bintang berkumpul, dia menyebabkan pemandangan ajaib lainnya, platform teratai melayang di langit, dan bintang-bintang muncul di siang hari bolong. Setiap kali dia memasuki dunia baru Origin Dao, terobosan Chen Lu memicu fenomena baru yang aneh. Bakat dan akumulasi level ini benar-benar satu dari sejuta. Dia adalah legenda generasi muda. Ketika dia tiba di Nine Tripod City, akan sulit untuk tidak menarik perhatian meskipun dia menginginkannya. Hari ke-22 bulan ke-9. Keluarga Kekaisaran secara terbuka merilis 3 daftar, membuat seluruh kota gempar. Yang pertama adalah daftar monster dari zaman kuno, daftar monster kuno. Semua memiliki kultivasi Origin Dao, tetapi fondasinya menakutkan, dan semuanya memiliki asal yang luar biasa. Menurut keluarga Kekaisaran, daftar ini tidak lengkap, ada jauh lebih banyak monster dari zaman kuno yang berkeliaran di benua daripada nama-nama dalam daftar. 2 daftar lainnya adalah daftar jenius modern dan daftar dunia lain yang dimiliki. Daftar jenius modern memiliki total 63 orang. Kriteria inklusi sederhana. Setiap orang dalam daftar memiliki bakat dan akumulasi yang luar biasa. Semuanya bisa melintasi alam untuk membunuh lawan dari kultivasi yang lebih tinggi. Adapun daftar dimiliki dunia lain, hanya ada total 36 nama. Bukan hanya ada 36 orang yang kerasukan di luar sana, tetapi lebih tepatnya, bahwa 36 orang ini adalah yang terbaik. Yang terkuat dari yang dimiliki ada di Spirit Dao. Daftar itu mirip dengan daftar paling dicari, karena keluarga Kekaisaran Xia Agung telah memperjelas posisi mereka, dimiliki dunia lain adalah musuh bersama dari setiap pembudidaya di bawah langit. Siapapun yang melihat mereka harus mengeksekusi mereka. Menerbitkan daftar nama mereka dimaksudkan untuk mengekspos 36 yang dimiliki ini sehingga para pembudidaya dunia dapat memburu mereka. Singkatnya, segera setelah Kekaisaran mengumumkan ketiga daftar itu, kegemparan besar mengguncang Nine Tripod City. Pengumuman tersebut menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu diskusi luas. Menariknya, tidak satu pun dari ketiga daftar tersebut yang diberi peringkat. Mereka hanya menggambarkan nama, asal-usul, dan kultivasi yang ada di dalamnya. Meski begitu, memiliki nama seseorang muncul di daftar mewakili persetujuan keluarga Kekaisaran Grid Xia. Tuan, namamu juga ada di daftar jenius modern. Yuan Heng berkata dengan gembira. Suyi tertidur di kursi anyamannya, dan pikirannya jelas berada di tempat lain. First Immortal of the Sword, Chapter 522. Yuan Heng tahu bahwa Suyi benar-benar tidak tertarik dengan 3 daftar hebat itu.
Setelah memikirkannya, Yuan Heng mengerti. Tidak peduli seberapa mempesona mereka, monster dari zaman kuno dan jenius modern pada akhirnya hanyalah pembudidaya origen Dao Puncak. Guru sudah bisa membunuh bahkan orang tua alam manifestasi spiritual tingkat menengah seperti Huo Tiandu. Mengapa membuat daftar jenius modern membuatnya bahagia? Sayangnya, nama Nona Shichan tidak ada dalam daftar, desah Yuan Heng. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Itu hanya daftar. Bukannya mereka bisa memasukkan setiap jenius top di bawah langit, kan? Ketika majelis Dharma Teras Anggrek dimulai, siapa yang kuat dan siapa yang tidak akan terlihat dengan mudah. Beberapa hari terakhir telah berlalu dalam kedamaian yang langka dan berharga. Ketika dia tidak berkultivasi, dia menginstruksikan Yue Shichan di Sutra Pedang Sisa Berbintang Kecil. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan Yue Shichan telah mengalami transformasi kualitatif. Ketika datang ke Dao of the Sword, kekuatan pemahamannya sedemikian rupa sehingga bahkan Su Yi pun tidak bisa tidak memujinya. Ketika seorang siswa memahami segalanya hanya dengan sedikit dorongan ke arah yang benar, guru mana yang tidak senang. Su Yi agak bersemangat untuk melihat seberapa cerah dia bersinar di majelis Dharma Teras Anggrek. Tentu saja, peringkatnya kurang penting. Yang penting adalah Yue Shichan memanfaatkan kesempatan ini untuk meredam dirinya sendiri dalam pertempuran. Ini akan memberinya kesadaran yang lebih jelas tentang kemampuannya sendiri. Tuan, saya mendengar bahwa lebih dari 10.000 pembudidaya asal Dao yang perkasa telah mendaftar untuk majelis Dharma Teras Anggrek. Lebih dari setengahnya berasal dari Sia Besar, sedangkan sisanya berasal dari berbagai negara lain di benua itu, kata Yuan Heng. Sudah jelas betapa sengitnya persaingan. Su Yi meliriknya. Apakah kamu takut? Yuan Heng buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan malu-malu, aku hanya khawatir peringkat terakhirku akan mengecewakanmu. Yuan Heng juga telah mendaftar. 2 hari dari sekarang, dia akan berpartisipasi dalam putaran pertama kompetisi. Peringkatmu tidak penting. Bertarunglah dengan semua yang kau punya. Su Yi terbuka untuk apapun yang terjadi. Yuan Heng telah berkultivasi di sisinya selama beberapa waktu. Bakatnya bukan yang terbaik, tetapi dia mempraktikkan sutra esensi sejati Xuanwu, warisan yang tiada taraf. Dikombinasikan dengan bimbingan Su Yi, kekuatan Yuan Heng sudah jauh melampaui seorang kultivator biasa. Malam tiba di hari yang sama. Wang Jiu muncul untuk menyampaikan undangan. Rekan-rekan Taois, ini adalah undangan untuk pertemuan Dharma Teras Anggrek. Jika Anda mau, Anda dapat menggunakan undangan ini untuk mendapatkan tiket masuk sebagai penonton, kata Wang Jiu sambil tersenyum. Dia sudah lama tahu bahwa Su Yi tidak berencana untuk berpartisipasi, itulah sebabnya dia berkunjung untuk menyampaikan undangan. Terima kasih. Su Yi menerima kartu itu. Rekan-rekan Taois, pertemuan Dharma Teras Anggrek akan berlangsung selama 5 hari. Di hari terakhir, 100 peserta teratas akan bersaing untuk menentukan peringkat akhir mereka, kata Wang Jiu. 2 hari kemudian yaitu, hari pertama bulan lunar ke-10 keluarga kekaisaran akan mengaktifkan altar teleportasi dan mengirim semua orang dengan jimat Sumeru ke pintu masuk di atas meteor abis. Jika Anda ingin bergabung dengan mereka, harap bersiap-siap. Su Yi mengangguk. Setelah bertukar basa-basi, Wang Jiu berpamitan dan pergi. Aula yang megah dan megah. Tuan muda, ada 63 orang dalam daftar jenius modern. Sebagian besar berasal dari berbagai faksi di Great Xia. Hanya sekitar 10 yang berasal dari berbagai negara duniawi, kata seorang wanita dengan rok motif Phoenix. Informasi tentang seorang pemuda bernama Su Yi sangat jarang, tapi dia juga yang paling penting. Huan Shaoyou yang berambut ungu dan bermahkota emas tampak penasaran. Bagaimana, dari 63 orang dalam daftar jenius modern, 57 berada di alam pengumpul bintang. 6 lainnya berada di Origin Palace Realm. 5 dari 6 berasal dari ortodoksi tingkat puncak Sia Besar, mereka adalah murid inti dari sekte masing-masing. Su Yi adalah satu-satunya pengecualian. Dia bukan kultivator dari Great Xia. Sebaliknya, dia berasal dari negara kecil dan terpencil yang disebut Zhou Agung. Mata wanita itu bersinar dengan cahaya aneh. Tidakkah menurutmu itu luar biasa, Tuan Muda? Huan Shaoyou mengangguk. Daftar jenius modern adalah upaya bersama dari orang-orang tua keluarga kekaisaran. Pilihan mereka untuk memasukkan Su Yi membuktikan bahwa dia memiliki dasar dan bakat yang luar biasa. Dia adalah tipe orang yang paling saya butuhkan. Dia berhenti, lalu berkata, bagaimana dengan ini? Ketika majelis Dharma Teras Anggrek dimulai, saya akan melihat bagaimana kinerja Su Yi. Jika dia benar-benar luar biasa, saya akan merekrutnya untuk kepentingan keluarga Hu. Ekspresi wanita itu menjadi agak aneh. Tuan muda, menurut penyelidikanku, nama Su Yi tidak ada dalam daftar peserta. Ini membuat Huan Shaoyou sedikit terkejut. Orang ini benar-benar aneh. Dia berpikir sejenak, lalu melambai dengan acuh tak acuh. Lupakan, peserta terkuat dari majelis Dharma Teras Anggrek adalah target yang lebih penting untuk upaya perekrutan kami daripada Su Yi. Wanita itu tersenyum. Aku ingin sekali melihatmu tampil, Tuan Muda. Jadi, bagaimana kalau saya tampil untuk Anda sekarang?
Huan Xiaoyou tertawa, melingkarkan tangannya di pinggangnya yang ramping, dan menuju ke sisi istana. Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Nafas wanita itu bertambah cepat, dan matanya yang indah berbinar. Apa? Dia menamparnya tepat di pantat. Kamu sudah tahu, jadi kenapa bertanya? Nenek, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa Su Yi tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek? Gu Changning duduk di paviliun yang elegan, tampak bingung. Itu benar, masa pendaftaran sudah berakhir kemarin, tapi nama Su Yi tidak ada di daftar peserta, kata wanita tua itu lembut. Bukankah dia berencana untuk mengunjungi Pulau Abadi Sumeru? Gu Changning mengerutkan alisnya, lalu menghela nafas. Dan di sini saya sangat ingin melihat apakah dia memiliki kekuatan untuk menekan elit dunia di Majelis Dharma Teras Anggrek. Saya ingin mengetahui apakah dia bisa mengalahkan orang-orang seperti Zheng Pu, Huan Xiaoyou, Qi Jiansu, dan monster puncak lainnya di zaman kuno satu persatu untuk mencapai kejuaraan. Sekarang, sepertinya itu tidak mungkin. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya. Zheng Pu dan Huan Xiaoyou adalah monster terkuat di zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang menentang surga untuk menekan bahkan para pembudidaya alam manifestasi spiritual. Bahkan jika Su Yi berpartisipasi, saya khawatir dia hanya memiliki sedikit harapan untuk mengalahkan mereka. Gu Changning tersenyum. Mungkin, Su Yi tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Jiang Li bertanya dengan bingung. Dia memiliki kekuatan untuk menekan Zhou Fengzi hanya dalam 2 serangan. Mengapa dia ingin berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek? Kata Yu Wensu, tampak berkonflik. Aku khawatir bahkan acara besar seperti itu tidak layak untuk diperhatikan. Ketika Jiang Li mendengar itu, dia juga merasa sedikit sedih. Dia dan Yu Wensu termasuk di antara para jenius paling mempesona saat ini. Di antara para pembudidaya origin Dao, mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik, elit yang menonjol dari generasi muda. Namun, meski hanya mereka dan beberapa orang lainnya yang mengetahuinya, Su Yi sudah lama meninggalkan mereka dalam debu. Jiang Li tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya menjadi agak aneh. Kakak magang senior, jangan lupa. Su Yi mengatakan bahwa jika kamu mengalahkan Yue Chan di Majelis Dharma Teras Anggrek, dia akan meminta maaf kepadamu secara langsung. Mata Yu Wensu berkilat dengan cahaya tajam. Aku secara alami akan memberikan semua yang aku punya. Tuan, nama Su Yi tidak ada dalam daftar peserta, kata Wen Xinzhao, matanya berbinar bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dan tuannya, Taois Guru Kotsmoke, telah menghabiskan beberapa hari terakhir di kota 9 Tripod, menyelidiki keberadaan Su Yi. Dengan frustrasi, mereka belum menemukannya bahkan sekarang. Mengapa kamu khawatir tentang itu pada saat seperti ini? Kata Guru Tao dengan lembut. Pemimpin sekte akan tiba di Nine Tripod City besok. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menghemat kekuatan Anda dan membuat banyak persiapan untuk pertemuan Dharma Teras Anggrek. Wen Xinzhao berkata dengan agak sedih, dan di sini saya pikir saya akan bertemu rekan Daois Su lagi sebelum pertemuan dimulai. Sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk bertemu. Master Taois Kotsmoke menghela nafas pada dirinya sendiri. Akhir-akhir ini, yang dia pikirkan hanyalah menemukan Su Yi. Dia seperti disihir. Master Taois Kotsmoke mengesampingkan pikiran itu dan berkata, tampak bagi saya bahwa bahkan jika Su Yi tidak berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek, dia mungkin memperhatikan acara akbar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Bagaimanapun, seluruh dunia sedang menonton. Saya tentu tidak percaya seorang kultivator seperti dia bisa sepenuhnya mengabaikannya. Mata Wen Xinzhao berbinar. Apakah begitu? Apakah itu berarti jika saya menampilkan pertunjukan yang bagus, rekan Daois Su mungkin melihatnya? Tentu saja, kata Taois Master Kotsmoke dengan senyum tipis. Puncak Gunung Heaven Bristle. Tuanku, pada hari terakhir pertemuan Dharma Teras Anggrek, para pemimpin dari 4 ortodoksi besar dan 3 klan besar semuanya akan datang untuk menonton, kata Weng Jiu dengan hormat. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana mengangguk, lalu bertanya, apa yang dikatakan Su Yi? Apakah dia berencana untuk datang menonton? Weng Jiu berbisik, dia menerima undangan itu. Dia kemungkinan besar akan datang. Tidak peduli apa, simpan kursinya untuknya, kata pria parubaya itu. Bahkan jika itu kosong, kita tidak bisa membiarkan orang lain mengambilnya. Itu wajar saja, kata Weng Jiu. Ayah, kamu akhirnya membiarkanku keluar. Tidak jauh dari sana, suara tawa yang renyah dan jernih terdengar, dan sosok yang lembut dan bersemangat berlari keluar. Dia adalah seorang wanita muda cantik berkulit putih dengan gaun panjang berwarna biru kehijauan. Rambut hitamnya diikat menjadi sanggul halus yang tergantung di belakang kepalanya, memperlihatkan wajah kecil yang ekspresif dan indah. Giginya seputih mutiara, dan alisnya melengkung. Matanya yang berbentuk almond hidup dan cerah, gambaran peri kecil yang energik. Ketika Weng Jiu melihat ini, dia dengan hati-hati menyelinap pergi. Pria parubaya itu mendengus dingin. Apakah kamu akan menyelinap keluar dan lari dari rumah lagi? Wanita muda dengan gaun biru hijau itu terkikik dan melingkarkan lengannya di lengan pria parubaya itu. Dia berkata dengan penuh kasih sayang,
saya tidak akan berani. Saat dia melihat wajahnya yang tersenyum, tatapan pria parubaya itu melembut. Katakan padaku nak, apakah kamu masih ingat Sui? Sui, wanita muda dengan gaun biru hijau itu tertegun. Dia tidak bisa tidak membayangkan seorang pria muda berbaju biru. Kemudian, dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengenalnya. Mengapa Anda bertanya, ayah? Oh, kata pria parubaya itu. Tidak apa, jika Anda tidak mengenalnya, mengapa membicarakannya? Mata gadis itu berputar-putar. Ayah, jangan bilang, kamu berencana untuk bertindak melawannya. Pria parubaya itu mengangguk. Itu benar. Tidak, Anda benar-benar tidak boleh. Hati wanita muda itu mengepal, dan dia langsung keberatan. Pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Wanita muda itu segera menyadari bahwa dia telah ditipu. Matanya yang berbentuk almond melebar, dan dia menggeram, seperti yang mereka katakan. Anda seharusnya tidak pernah mempercayai apapun yang dikatakan pria. First Immortal of the Sword, Chapter 523. Pria parubaya dengan jubah kain sederhana tertawa terbahak-bahak. Las, kamu berbohong padaku dulu. Saya hanya mengikuti arus. Gadis berbaju biru hijau itu menggerutu. Baik. Cepat dan beritahu aku mengapa seseorang yang begitu tinggi tiba-tiba mengangkat Sui. Pria parubaya itu mengingat kembali pertemuan pertamanya dengan Sui di luar gerbang kota dan semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Terlepas dari dirinya sendiri, ekspresinya berubah secara tidak dapat dipahami. Ceritanya panjang. Gadis itu mengedipkan matanya yang indah. Kalau begitu luangkan waktumu. Baiklah. Malam ini, mari kita mengobrol santai sebagai ayah dan anak. Pria parubaya itu dengan santai duduk di samping dan mengeluarkan sebotol anggur. Putrinya duduk dengan patuh di sisinya. Malam berangsur-angsur semakin dalam. Puncak gunung Heavenbristle diselimuti lautan awan. Semuanya diam dan sunyi. Satu-satunya suara adalah percakapan antara ayah dan anak perempuan. Yang satu bertanya, dan yang lain menjawab. Lama berlalu sebelum gadis itu mengetahui semua yang telah dilakukan Sui sejak tiba di Nine Tripod City. Wajah kecilnya yang dibuat dengan indah penuh dengan kebingungan. Jadi, pria itu sudah sekuat ini. Dan bahkan ayah tampaknya sangat mengaguminya. Ini terlalu sulit dipercaya. Ayah, mengapa kamu baru memberitahuku semua ini sekarang? Gadis itu tidak bisa tidak bertanya. Sedikit kelembutan muncul di tatapannya. Itu mudah. Aku ingin melihat orang seperti apa Sui itu, dan mengapa menurutmu dia layak dipercayakan dengan liontin batu giok burung pipit naga ibumu. Gadis itu terlihat agak tidak nyaman. Dia berbisik, ayah, kamu terlalu memikirkan ini. Kakak Su dan aku hanya berteman. Kami mengatasi kesengsaraan hidup dan mati bersama, dan kami minum dan bersuka cita bersama. Aku memberinya liontin itu, tapi itu hanya karena aku khawatir orang-orang akan menggertaknya saat dia datang ke Gritsia. Saat dia melihat putrinya menundukkan kepalanya, seolah-olah dia bersalah, ekspresi pria parubaya itu menjadi agak aneh. Mengapa sepertinya dia mencoba menyembunyikan sesuatu? Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, nak, terlepas dari bagaimana perasaanmu tentang Sui, sebagai ayahmu, semua yang ingin aku katakan dalam hal ini. Dalam beberapa hal, Sui dan ibumu adalah tipe orang yang sama. Keduanya memiliki asal-usul dan kemampuan yang tidak diketahui di luar batas akal sehat. Dia berhenti di sini, ekspresinya tiba-tiba sedih dan melankolis. Ketika dia berbicara selanjutnya, dia terdengar murung. Tapi seperti yang kamu lihat, ibumu dan aku, tidak bisa saling menemani selama sisa hidup kita. Gadis berbaju biru hijau itu tertegun. Ayah, bukankah kamu mengatakan ibu pergi tanpa sadar? Pria parubaya itu mengangguk. Ya, tapi apakah kamu sudah mempertimbangkan ini? Dengan kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Sui sejauh ini, dan jika dia berjuang untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dari Grendao, dia tidak mungkin menghabiskan sisa hidupnya di benua Azure. Bulu mata gadis itu berkibar, dan dia terdiam. Pria parubaya itu dengan lembut menepuk pundaknya. Aku tidak suka melihatmu mengikuti jejakku dalam hal ini. Aku mengerti, ayah. Gadis itu mengangguk. Tidak, kamu tidak, tapi tidak akan terlambat jika kamu mengerti nanti. Tidak peduli apa, sebagai ayahmu, aku akan melindungimu selama sisa hidupku, kata pria parubaya itu sambil tersenyum. Putrinya balas tersenyum manis. Aku tahu kamu paling menyayangiku. Larut malam itu, sebuah restoran kecil di suatu tempat di Nine Tripod City. Hari sudah larut, dan pengunjung pergi, satu demi satu. Hanya beberapa pemabuk yang tersebar yang tersisa. Gekian duduk di sana sambil melamun dan berpakaian seperti pelayan, ekspresinya penuh ketidakpastian. Orang tua, saya mungkin telah menyamar, dan saya mungkin menggunakan nama samaran, tetapi begitu saya berpartisipasi dalam majelis Dharma Teras Anggrek, orang-orang tua yang hadir pasti akan dapat melihat penampilan saya yang sebenarnya, gumam Gekian. Jika hanya itu akan menjadi satu hal, tetapi bagaimana jika seseorang menemukanmu? Itu akan sangat buruk. Sesaat kemudian, suara marah bergema dari dalam lautan kesadaran Gekian. Apakah kamu ketakutan pada menit terakhir?
Lagi, Ge Qian mengerutkan alisnya. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Saya melakukan ini karena pertimbangan untuk Anda, bukan? Jatuhkan omong kosong itu. Orang tua itu membalas, di majelis Dharma Teras Anggrek, tidak akan ada kekurangan orang yang memiliki rahasia. Monster apa di zaman kuno atau jenius saat ini yang tidak memiliki rahasia? Bahkan jika seseorang menemukanku, tidak perlu khawatir. Lelaki tua itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, selain itu, ini adalah kesempatan langka. Jika kita pergi ke Pulau Abadi Sumeru, kita mungkin akan menemukan keberuntungan yang cukup besar untuk mengobati lukaku. Apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan jimat Sumeru. Ge Qian merasakan sakit kepala datang. Bisakah aku tidak pergi? Tidak, aku benar-benar tidak bisa tinggal di rumah. Bahkan jika kamu membunuhku. Bagus. Pada akhirnya, Ge Qian hanya bisa meringis, menahan hidungnya, dan bertahan. Fajar, pagi tanggal 25. Ini adalah hari di mana tirai dibuka pada persidangan Dharma Teras Anggrek. Hari belum terang, tetapi jalanan sudah dipenuhi oleh para pembudidaya. Semuanya menuju ke timur. Teras Anggrek adalah tempat dan arena ritual terbesar di seluruh Nine Tripod City. Itu selalu berada di bawah kendali keluarga kekaisaran, dan itu cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Ada desas-desus bahwa dahulu kala, leluhur keluarga kekaisaran Xia Agung, Kaisar Yu dari 9 kaki 3, membangun tempat ini. Itu secara khusus dimaksudkan untuk memberikan keturunan klan kekaisaran tempat untuk berkultivasi dan berdebat. Hari ini, itu akan berfungsi sebagai tempat untuk acara yang menjadi perhatian seluruh dunia, Majelis Dharma Teras Anggrek. Peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akhirnya akan dimulai. Beberapa orang sangat bersemangat. Aku hanya ingin tahu apakah sang juara akan menjadi monster di zaman kuno atau jenius di masa kini. Yang lainnya bersemangat. Lebih dari 10.000 pembudidaya berpartisipasi, tetapi pada akhirnya, hanya 30 yang akan menerima jimat Sumeru. Persaingan pasti sengit. Kota itu hidup bahkan sepagi ini. Ada pembudidaya di mana-mana, semuanya mengalir ke timur. Mereka melonjak melalui jalan-jalan seperti jaring laba-laba dan sekutu, semuanya menuju ke tempat yang sama. Pengadilan Azure Cloud. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Su Yi berbaring di kursi anyamannya. Kakak Su, kamu mau makan apa hari ini? Aku akan membuatnya untukmu saat aku kembali, kata Yue Xichan dengan lembut. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan cicadas har terikat di punggungnya. Sosoknya yang halus berdiri di bawah cahaya fajar, seanggun dia keluar dari lukisan. Su Yi tertawa. Mengapa khawatir tentang itu? Anda bisa fokus pada kompetisi. Ketenangan mengikuti setiap badai. Bukankah kamu selalu mengatakan itu? Yue Xichan mengedipkan matanya yang berbintang. Su Yi tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang itu. Tuan, Nona Xichan dan saya sedang menuju keluar. Yuan Heng sudah selesai bersiap, dan dia bersiap untuk pergi. Su Yi memperhatikan mereka menghilang dari pandangan, beristirahat lebih lama, dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi, seperti kebiasaannya. Pertemuan Dharma Teras Anggrek adalah acara besar. Seluruh dunia memperhatikan. Para peserta termasuk para jenius terkenal saat ini, tetapi juga monster dari zaman kuno dengan asal-usul misterius dan fondasi yang sangat kuat. Beberapa cukup kuat dan berpengaruh untuk mengguncang seluruh wilayah. Bahkan mereka yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sangat bersemangat. Namun, Su Yi tidak bisa membangkitkan minat sedikitpun. Dia bukan satu-satunya orang yang sadar di sebuah pesta, menghakimi orang lain karena mabuk. Dia tidak mengudara, dia hanya berpikir acara semacam ini membosankan. Mereka jauh lebih tidak berarti daripada kultivasi yang tenang. Sekitar tengah hari, Su Yi meninggalkan Azure Cloud Court, berjalan ke Apricot Blossom House, restoran yang terletak di seberang jalan. Dia memesan hidangan khas mereka, semangkuk mie vegetarian, dan makan dengan nikmat. Bisnis sedang buruk hari ini, dan penjaga toko tidak bersemangat. Hampir semua orang di kota sudah pergi untuk menonton pertunjukan besar itu. Setelah makan, Su Yi baru saja akan membayar dan pergi ketika penjaga toko mau tidak mau bertanya, Tuan muda, sekilas terlihat jelas bahwa Anda adalah seorang kultivator. Mengapa tidak pergi ke timur dan melihat apa yang terjadi di Orchid Terrace? Su Yi tertawa. Semua keributan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan semangkuk miemu. Dengan itu, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan pergi. Setelah linglung singkat, penjaga toko tidak bisa menahan cibiran. Semangkuk mie vegetarian sudah cukup memuaskannya. Pemuda ini tidak memiliki ambisi sama sekali. Saat senja turun, langit tampak seperti terbakar. Nine Tripod City sangat hidup. Setiap kedai teh dan restoran, setiap jalan dan gang, dan bahkan sarang perjudian dan rumah bordil penuh dengan percakapan. Tanpa kecuali, semua orang sedang mendiskusikan pertempuran hebat yang berlangsung hari ini di Orchid Terrace. Kota itu jauh lebih ramai dari biasanya. Pengadilan Azure Cloud. Baik Yue Xichan dan Yuan Heng kembali menang, dan keduanya terlihat santai. Mereka bergabung dengan Su Yi di halaman, minum dan menceritakan semua yang terjadi hari ini.
Su Yi tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Dia hanya mendengarkan dalam diam. Saat hari mulai larut, Su Yi memerintahkan, kalian berdua harus istirahat. Di hari-hari mendatang, pertempuran hanya akan semakin sengit, dan lawanmu akan semakin kuat. Dia kemudian kembali ke kamarnya untuk melanjutkan kultivasinya. Selama beberapa hari terakhir, karena tidak ada urusan sepele yang mengganggunya, kultivasinya berjalan dengan cepat. Dia sekarang hanya selangkah lagi dari Origin Palace Realm tahap akhir. Pagi keesokan harinya, Yuan Heng dan Yue Xichan berangkat sekali lagi. Kehidupan Su Yi tetap tidak berubah. Seolah-olah pertarungan yang menarik perhatian yang berlangsung di atas panggung sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, ketika mereka kembali malam itu, wajah Yuan Heng dan Yue Xichan penuh dengan kegembiraan yang tak dapat disembunyikan. Yuan Heng segera memberitahu Su Yi bahwa hari ini, dia merasakan fluktuasi energi yang identik dengan yang ada di Sutra Esensi Sejati Xuanwu. Ini segera menarik minat Su Yi. Apakah itu berarti Ge Qian berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek? Yuan Heng mengangguk. Ya, tapi dia menggunakan nama palsu. Dia menyebut dirinya, Ge Changling. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Betapa bajingan kecil yang tidak berbakti. Dia berani berparade secara mencolok di bawah nama majikannya. Begitu dia mengatakan ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan dia menembak keluar Azure Cloud Court. Suara mendesing. Praktis secara bersamaan, perasaan ilahi Su Yi menyebar, langsung menyelimuti jalan-jalan sekitarnya. Arus lalu lintas manusia tidak pernah berhenti. Perasaan ilahi Su Yi dengan tajam menangkap sosok yang jauh dalam jubah Taois berwarna kuning aprikot. Dia sepertinya melarikan diri, dan dia dengan cepat menghilang ke kerumunan. Seperti yang kupikirkan, Ge Qian juga merasakan fluktuasi energi Yuan Heng dan membuntutinya secara rahasia. Senyum penuh dengan makna tersembunyi menarik sudut bibir Su Yi. Keingintahuan membunuh kucing itu. Su Yi berani mengatakan dengan pasti bahwa dia tidak perlu mencari Ge Qian. Sekarang Ge Qian tahu bahwa orang lain di dunia ini juga mempraktikkan sutra inti sejati Xuanwu, pengecut dan berhati-hati seperti dia, tidak mungkin Ge Qian akan melarikan diri begitu saja. Sebaliknya, cepat atau lambat, dia akan datang mengetuk pintu mereka atas kemauannya sendiri. First Immortal of the Sword, Chapter 524. Pengadilan Azure Cloud. Su Yi memerintahkan, baru saja, Ge Qian mengikutimu kembali, tapi itu tidak masalah. Besok, teruslah berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yuan Heng buru-buru mengakui perintahnya. Sementara itu, Ge Qian mengambil jalan memutar yang panjang, melewati selusin jalan. Hanya setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia berhenti di samping sungai yang mengalir melalui kota. Dia menyeka keringat dari alisnya dan menghirup udara keruh. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Nenek, tidak ada yang menjawab. Katakan sesuatu, Pak Tua. Bukankah kamu yang menyuruhku mengikuti Yuan Heng? Apa? Apakah kamu akan berpura-pura mati sekarang setelah aku terungkap? Ge Qian tanpa henti mengejeknya, tetapi bertentangan dengan semua ekspektasi. Orang tua yang biasanya eksplosif dan argumentatif itu tidak banyak bicara. Ini di luar karakter. Ge Qian sekarang yakin ada sesuatu yang tidak beres di sini. Setelah keheningan yang lama, dia berkata, orang tua, ada masalah besar dengan sutra inti sejati Xuanwu yang Anda ajarkan kepada saya, bukan? Desahan bergema di lautan kesadaran Ge Qian. Pikiranku sedang berputar, jadi bisakah kamu berhenti? Ge Qian menyeringai. Sudah cukup selama kamu merespons. Yang bisa saya katakan adalah bahwa apa yang terjadi malam ini kemungkinan besar adalah jebakan, yang menargetkan kita. Suara lelaki tua itu terdengar sekali lagi. Tapi bisa juga itu yang aku rindukan bahkan dalam mimpiku. Ark bagaimana saya mengatakannya. Emosi saya dalam kekacauan, sampai-sampai saya tidak bisa berpikir jernih. Ge Qian belum pernah melihat pembual tua ini begitu berkonflik dan tentatif. Sepertinya dia benar-benar bingung. Ge Qian menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan serius, sudahlah untuk saat ini. Katakan saja ini, haruskah saya berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek besok atau tidak? Waktu berlalu, tetapi lelaki tua itu tetap diam. Kali ini, Ge Qian sangat sabar, dan dia tidak terburu-buru. Akhirnya, lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, berpartisipasi. Bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan lihat bagaimana tanggapan Yuan Heng. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya yang tidak terduga, saya akan melakukan apapun untuk memastikan Anda tidak terlibat. Saat dia membuat janji ini, suaranya dipenuhi dengan tekad. Ge Qian mengangguk. Oke, Anda setuju dengan sangat cepat kali ini. Sepertinya saya belum menghabiskan bertahun-tahun mengajari Anda berkultivasi dengan sia-sia, kata orang tua itu, terdengar sedikit bersyukur. Dia sangat menyadari sifat hati-hati Ge Qian. Untuk Ge Qian setuju begitu saja bahkan membuatnya merasa sedikit terharu. Maksudku, kamu memang mengatakan akan melakukan apapun untuk memastikan keselamatanku. Apa yang harus ditakuti? Tertawa Ge Qian.
Tanggal 27 bulan lunar ke-9. Hari ketiga pertemuan Dharma Teras Anggrek. Sekitar 70% dari 13.000 atau lebih peserta Origin Dao telah dieliminasi. Sejak saat itu, persaingan semakin ketat. Monster-monster di zaman kuno dan orang-orang jenius di masa kini mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, satu persatu, menghasilkan pertikaian yang mempesona satu demi satu. Menjelang malam, jalan-jalan kota, gang-gang, kedai teh, dan restoran sudah ramai dengan percakapan. Semua orang mendiskusikan kompetisi. Siapa di antara para ahli ini yang akan masuk ke dalam 100 besar? Dan sosok tak tertandingi mana yang akan masuk 10 besar? Teras anggrek luar. Nona Shinzao, kami sudah mengatur perjamuan di Menara Klutmarsh. Semua orang berharap Anda akan berpartisipasi, kata seorang pemuda tampan berjubah perak dengan penuh semangat. Wen Shinzao berdiri di sana, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Dia menggelengkan kepalanya. Maaf, tapi aku sedang sibuk. Senior Apprentice Sister Shinzao, Li Handeng dari Sekte Qin Yi Dao mengadakan perjamuan malam ini, dan dia mengirimku untuk menanyakan apakah kamu ingin berpartisipasi. Magang Senior Sister Shinzao, pemimpin sekte mengatakan bahwa malam ini, dia akan membawa murid warisan sekte untuk mengunjungi beberapa warga paling terkemuka di Nine Tripod City. Apakah Anda ingin berpartisipasi? Banyak orang datang untuk menyambutnya, dan mereka semua memandangnya dengan hormat. Pertemuan Dharma Teras Anggrek telah berakhir untuk hari itu. Malam itu secara alami adalah waktu untuk berpesta dan bersantai. Murid muda dari berbagai faksi memanfaatkan kesempatan ini untuk berkomunikasi dan mengenal satu sama lain. Dan Wen Shinzao, Little Sword Demon yang terkenal, kecantikan paling mempesona dari generasi muda Cloudski Divine Palace, secara alami memiliki banyak pengagum yang berbakat dan tampan. Namun, Wen Shinzao dengan sopan menolak setiap undangan tersebut. Ada hal lain yang harus dia lakukan malam ini. Kakak Yuan Heng. Mata indah Wen Shinzao berbinar, dan dia bergegas menghampirinya. Kelompok yang berkerumun di sekelilingnya menoleh dan melihat dua orang, satu pria dan satu wanita, berjalan mendekat. Pria itu tinggi, kokoh, dan berpenampilan tidak biasa. Namun, wanita muda di sampingnya sangat mempesona. Melihatnya membuat mereka tertegun. Pakaiannya lebih putih dari salju, dan dia memiliki pedang di punggungnya. Rambut hitamnya jatuh seperti air terjun, dan wajahnya yang seperti batu giok tak tertandingi dalam keindahannya. Dia memiliki watak yang menyendiri dan halus, seperti wanita abadi legendaris dari Istana Bulan. Dia menonjol dari kerumunan manapun. Bahkan berdiri di samping Wen Shinzao, iblis pedang kecil yang terkenal, dia tidak tampak sedikit pun inferior. Ini, tentu saja, Yuan Heng dan Yue Xichan. Ayo pergi, Nona Shinzao, kata Yuan Heng dengan senyum sederhana. Wen Shinzao berkata dengan penuh semangat, saya sudah lama ingin bertemu dengan saudara Sulagi. Benar, tuanku akan datang juga. Dia memperhatikan Yue Xichan juga, dan bahkan dia tercengang oleh kecantikannya yang menyendiri dan sedingin es. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pertama mereka. Yuan Heng memperkenalkan mereka, dan setelah basa-basi singkat, mereka bertiga pergi. Setelah melihat mereka pergi, seseorang hanya bisa menghela nafas, itu Yue Xichan, kan? Dia benar-benar seperti kecantikan abadi. Mereka sudah 3 hari memasuki majelis Dharma Teras Anggrek. Penampilan Yue Xichan awalnya luar biasa. Tambahkan itu ke pencapaiannya yang luar biasa dalam Dao of the Sword, dan dia sudah lama menarik perhatian luas. Beberapa bahkan mengambil sendiri untuk mulai memanggilnya Peri Xichan. Siapa pria itu? Kenapa dia bisa menemani Little Sword Demon dan Yue Xichan? Cukup banyak orang yang iri pada Yuan Heng. Menarik. Dia hanya seorang kultivator Yao, namun dua wanita cantik tiada taraf dari generasi mereka mendukungnya. Itu sangat aneh. Huan Shaoyou berambut ungu bermahkota emas berdiri di dekatnya. Dia menyaksikan seluruh pertukaran ini, dan alisnya terangkat. Wanita dengan rok motif Phoenix berkata dengan kegirangan sadis, Tuan muda, sepertinya dua wanita cantik yang Anda incar sudah diambil. Huan Shaoyou berkata dengan santai, dengan pengalamanku, sekilas aku tahu bahwa Wen Shinzao dan Yue Xichan masih perawan. Apa maksudmu? Sudah diambil. Orang cabul. Wanita itu meludah. Jadi, kamu sudah lama mengarahkan pandanganmu pada mereka. Huan Shaoyou mengelus dagunya dan berkata, kamu salah. Saya hanya mengagumi ketampanan dan bakat mereka. Saya tidak tahan memikirkan pria biasa-biasa saja yang mengganggu mereka, itulah sebabnya saya berencana untuk campur tangan dan menyelamatkan mereka dari bencana. Saya akan membawa mereka ke kapal saya dan memberi mereka kehidupan santai yang tak terkekang. Wanita itu tertegun. Dia menghela nafas, Tuan muda, kamu benar-benar tidak tahu malu. Huan Shaoyou tertawa terbahak-bahak. Bagaimana aku tidak tahu malu? Ini jelas tanggung jawabku sebagai laki-laki. Saat dia berbicara, dia berjalan pergi, mengambil langkah besar. Malam ini, Azure Cloud Court menyambut dua tamu. Langit gelap, dengan sedikit cahaya bintang. Angin dingin bertiup. Itu adalah malam musim gugur yang segar. Suyi bersandar di kursi anyamannya dan tertawa di antara tegukan teh,
Jadi, kamu mencariku selama beberapa hari ini. Wen Xinzhao duduk di hadapannya. Dia tersenyum tipis, itu wajar saja. Bagi saya, Anda seperti buku tebal rahasia hidup di Dao of the Sword. Setiap kali saya memiliki pertanyaan tentang Dao Pedang, saya tidak bisa tidak ingin melihat Anda. Su Yi tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Wen Xinzhao mengenakan gaun panjang dan sederhana, dan rambutnya diikat ke belakang menjadi ekor kuda kasual, memperlihatkan lehernya yang panjang dan ramping. Kulitnya putih dan berkilau, dan dia memiliki daya tarik yang menyenangkan tentang dirinya. Singkatnya, dia adalah pesta untuk mata. Ketika Little Sword Demon, anggota paling mempesona dari generasi muda Cloudsky Divine Palace, melihat Yuan Heng di pertemuan itu, dia segera mengikutinya. Dia bahkan meminta tuannya, Taoist Master Coach Smoke, menemaninya. Master Taoist Coach Smoke berkata dengan lembut, teman muda Su, maafkan keberanian saya, tetapi bolehkah saya bertanya mengapa Anda tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek? Saat pertama kali melihat Su Yi, dia tertegun. Tentu, dia tampan dan anggun, tetapi dia tidak dapat membayangkan mengapa Wen Xinzhao akan memujanya sedemikian rupa. Selama percakapan mereka, ketidakpedulian Su Yi dalam menghadapi penghinaan dan sanjungan serta ketenangannya memenangkan kekaguman Daoist Master Coach Smoke. Dia tidak membencinya, juga tidak bias terhadapnya. Namun, dia masih memiliki beberapa keraguan. Sebelum Su Yi dapat mengatakan apapun, Yue Xichan menyela, kejadian seperti itu membosankan bagi saudara Su. Berpartisipasi hanya akan membuang-buang waktunya. Dia duduk di sampingnya selama ini, berpakaian putih, cantik seperti lukisan, diam dan menyendiri di bawah cahaya bulan. Meski diam, kecantikannya membuatnya mustahil untuk diabaikan. Namun, jawaban ini membuat Taoist Master Coach Smoke tercengang. Membosankan. Seluruh dunia memperhatikan. Monster yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno dan para jenius saat ini telah muncul untuk berpartisipasi. Bagaimana tontonan akbar ini menjadi membosankan saat Su Yi terlibat. Wen Xinzhao juga tercengang, tapi kemudian, dia tersenyum. Tuan, saya mengatakannya sejak lama. Kakak Su berbeda dari monster dan jenius lainnya. Master Taoist Coach Smoke menenangkan dirinya, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri. Teman muda Su, sebelumnya, Wen Xinzhao mengatakan kemungkinan besar Anda adalah pendekar pedang berjubah biru yang membunuh tetua Huo Tiandu di Danau Cloudcom. Bolehkah saya bertanya apakah? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Yi meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan santai. Itu benar, saya membunuhnya. Master Taoist Coach Smoke membeku. Tubuh halus Wen Xinzhao bergetar, dan matanya yang indah membelalak. Jadi, seperti yang saya pikirkan. Master Taoist Coach Smoke menarik napas dalam-dalam dan mengajukan pertanyaan lain. Tapi jika kamu benar-benar membunuhnya, mengapa keluarga Huo tidak menargetkanmu? Alis Su Yi terangkat. Master Wen Xinzhao ini terlihat seperti wanita cantik yang dewasa dan anggun, tapi dia menghujaniku dengan pertanyaan seperti anak kecil yang ingin tahu. Setelah berpikir sejenak, Su Yi memutuskan untuk mencegah pertanyaan lebih lanjut. Dia berkata langsung, selama beberapa hari terakhir, saya tidak hanya membunuh Huo Tiandu. Aku membunuh Zhou Fengzi dari Fulcrum of Heaven Sword Sekte, dan Lei Feng dan Ting He dari King Di Dao Sekte juga. Namun tak satu pun dari faksi di belakang mereka datang mencari masalah. Alasannya sederhana, seseorang telah membantu saya menyegel informasi. Master Taoist Coach Smoke langsung terpana. Wen Xinzhao juga bingung. Baik Master maupun magang benar-benar tercengang. Namun, Yue Xichan, Yuan Heng, dan Bai Wenxing sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Cahaya bulan menyinari reaksi mereka yang sangat berbeda, dan penjajaran hanya membuat ekspresi mereka lebih menarik. First Immortal of the Sword, Chapter 525. Beberapa waktu berlalu sebelum Taoist Master Coach Smoke sadar. Jadi, kamu memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Sepertinya aku meremehkanmu, teman mudaku. Suaranya masih lembut dan enak didengar, tapi bagaimana Su Yi bisa melewatkan ketidaktulusan dalam nadanya. Dia tertawa tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Ini hanya cara dunia. Ketika Anda mengatakan sesuatu di luar batas pemahaman orang lain, mereka pasti akan skeptis. Bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hanya mereka yang benar-benar memahami Anda yang akan mempercayai Anda. Ini bukan penghinaan. Itu adalah perbedaan mendasar dalam persepsinya tentang realitas. Namun, Wen Xinzhao bereaksi sangat berbeda. Mata Little Sword Demon menyala, dan ketika dia berbicara, dia terdengar tercerahkan. Tidak heran Anda tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Jika saya memiliki kekuatan seperti itu, saya juga akan merasa bosan. Suaranya yang merdu penuh dengan kekaguman yang tidak bisa disembunyikan. Ini hanya membuat ekspresi Daoist Master Coach Smoke menjadi asing. Sepertinya dia memberinya semacam ramuan cinta. Bagaimana hal-hal bisa terus seperti ini? Keluarga Kekaisaran Gritsia benar-benar memperluas jangkauannya sangat jauh. Aku di sini hanya untuk berkunjung. Mengapa menghentikan saya? Jangan bilang pemilik halaman ini luar biasa.
Kata suara yang jelas dan hangat dengan sedikit ketidaksenangan. Tuan Muda Huan, sebaiknya Anda berhenti di sini. Kalau tidak, itu bisa mengakibatkan ketidaknyamanan, dan itu tidak baik. Jadi, maka saya benar-benar ingin melihat betapa tidak menyenangkannya itu. Saat dia mendengarkan argumen mereka, alis Suyi berkerut. Tuan Muda Huan, apakah ini anggota keluarga Huan Iblis? Saat Suyi merenung, suara yang jernih dan hangat itu terdengar sekali lagi. Kali ini, suaranya bahkan lebih keras. Nona Wenzhao, Nona Sichan, maafkan saya karena muncul tanpa diundang. Saya Huan Shaoyou, dan saya ingin berbicara dengan Anda. Kedua wanita itu tercengang dan sedikit bingung. Huan Shaoyou, keturunan langsung dari keluarga demonik Huan. Murid Taoist Scott Smoke menyempit. Selama 3 hari terakhir, penampilannya di Orchid Terrace Dharma Assembly sangat mengejutkan. Dia mengalahkan setiap lawan dalam satu serangan. Selanjutnya, semua orang yang dia kalahkan menderita luka parah. Beberapa bahkan kehilangan seluruh basis kultivasi mereka. Metodenya sangat kejam dan tirani. Itu dia. Yuan Heng tampak tertegun. Hahaha, kamu melebih-lebihkan. Saya tidak berani menerima sanjungan seperti itu. Tawa hangat Huan Shaoyou terpancar dari luar Azure Cloud Court. Jelas bahwa dia mendengar percakapan mereka. Wen Xinzhao dan Yue Xichan akhirnya mengerti siapa tamu mereka, tapi ini hanya membuat mereka semakin bingung. Tidak ada yang pernah berbicara dengan Huan Shaoyou sebelumnya, mereka bahkan tidak berkenalan. Kamu tidak kenal dia. Suyi memandang Yue Xichan dan Wen Xinzhao. Keduanya menggelengkan kepala. Alis Suyi terangkat. Saat itulah Huan Shaoyou berbicara sekali lagi. Nona Xinzhao, Nona Sichan, malam ini, keluarga Kekaisaran Great Xia merusak suasana hatiku. Aku akan mengunjungimu lagi di lain hari. Saat waktunya tiba, mari kita minum, bergembira, dan berdiskusi tentang Dao bersama. Saya yakin Anda berdua akan sangat menikmatinya. Wen Xinzhao tidak tahan lagi. Kamu bukan teman atau kerabat, atau bahkan kenalan. Mengapa kamu begitu tidak sopan? Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak punya keinginan untuk mengenal orang seperti Anda sama sekali. Yue Xichan mengerutkan kening, dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Tidak jauh dari pengadilan Azure Cloud, Huan Shaoyou yang berambut ungu, bermahkota emas, dan berjubah batu giok meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menyeringai. Nona Xinzhao, Anda tidak dapat berbicara secara absolut. Kamu dan Nona Sichan adalah wanita cantik yang tiada taraf, dan aku sangat mengagumi kalian berdua. Nanti, ya kita pasti punya banyak waktu bersama. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Penjaga kekaisaran yang ditempatkan di sekitar Azure Cloud Court adalah orang-orang yang menghentikannya lebih awal. Ketika mereka melihatnya pergi, mereka semua menghela nafas lega. Menghadapi Huan Shaoyou, keturunan dari keluarga yang terkenal karena cara mereka yang gila dan sombong, membuat para penjaga berada di bawah tekanan yang sangat besar. Untungnya, Huan Shaoyou tidak menimbulkan masalah malam ini. Ketidaksenangan muncul di wajah Wen Xinzhao. Dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan karena dia memiliki keluarga Huan di belakangnya. Yue Xichan berkata, dia hanya penjahat kelas rendah yang tak tahu malu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Suyi berkata dengan santai dari kursi anyamannya, dia benar. Anda tidak perlu kehilangan kesabaran karena bajingan seperti itu. Jika dia mengganggumu, aku jamin dia akan mati dengan mengenaskan. Hati Yuan Heng bergetar. Dia memprovokasi niat membunuh guru. Tapi kemudian, itu masuk akal. Pria Huan Shaoyou itu mengincar Nona Xinzhao dan Nona Sichan, dia jelas muak hidup. Master Taoist Scott Smoke mau tidak mau mengingatkannya, teman muda Su, 30.000 tahun yang lalu, keluarga Huan adalah faksi terbesar dari Jalan Iblis di bawah langit. Setelah memperkenalkan asal-usul mereka secara singkat, dia berkata, apakah Anda ingat apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Kapal harta karun 1000 keluarga Huan mencoba menerobos masuk ke wilayah udara Nine Tripod City. Su Yi mengangguk. Dari kejadian ini, terlihat jelas betapa mendominasi dan temperamentalnya keluarga Huan, kata Taoist Master Scott Smoke. Bahkan keluarga kekaisaran tidak melakukan pukulan mematikan. Mereka membiarkan para ahli keluarga Hu meninggalkan Nine Tripod City dengan aman. Dia berhenti, lalu berkata dengan serius, mengingat semua itu, kamu tidak boleh gegabah. Sebaiknya hindari konflik dengan keluarga Huan. Ekspresi Yue Xichan, Yuan Heng, dan Bai Wenxing menjadi agak aneh. Mereka dapat, tentu saja, mengatakan bahwa Daoist Master Scott Smoke memiliki niat baik, dia benar-benar mencari Suyi. Namun, jelas bahwa kekhawatirannya sia-sia. Lagi pula, Suyi lah yang telah memanipulasi formasi penghalang penindasan 9 tripod, memaksa kapal harta karun 1000 keluarga Huan keluar kota. Jika Weng Jiu dan tuannya tidak menghentikannya, dia akan membunuh ahli keluarga Huan di tempat. Tentu saja, teman-teman Suyi sangat menyadari bahwa bahkan jika mereka mengungkapkan rahasianya, Tuan Wen Xinzhao tidak akan mempercayainya dengan mudah. Seberapa tinggi ahlinya Taoist Master Scott Smoke?
Dia dengan tajam menangkap keanehan dalam ekspresi mereka, dan dia merasa bingung. Kamu tidak berpikir aku salah, kan? Mereka semua memandang Su Yi. Su Yi tersenyum. Semua orang bisa melihat niat baikmu, tapi aku secara alami tahu apa yang aku lakukan. Taoist Master Cosmoke adalah kecantikan yang lembut dan dewasa. Dalam kapasitasnya sebagai guru Wen Xinzhao, dia menunjukkan pembawaan dan sikap yang harus dimiliki seorang senior. Inilah mengapa Su Yi mengabaikan penggunaan istilah, teman kecil, dan mengapa dia tidak membiarkan kata-katanya membuatnya tidak senang. Jika dia orang lain, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk menerima pertimbangan seperti itu darinya. Jadi, jika Anda punya rencana, tentu saja itu hal yang luar biasa. Master Taoist Cosmoke mengangguk, dan setelah mengobrol sebentar lagi, dia dan Wen Xinzhao bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Hari sudah larut, dan besok adalah hari keempat pertemuan Dharma Teras Anggrek, hari di mana mereka akan memutuskan 100 teratas. Bahkan Wen Xinzhao perlu bersiap. Sebelum dia pergi, dia tidak bisa tidak bertanya, Kakak Su, lusa adalah hari terakhir dari pertemuan Dharma Teras Anggrek, hari kompetisi akan menjadi yang paling sengit. Maukah kamu datang menonton? Su Yi tersenyum. Jika kalian semua berhasil masuk ke dalam 100 besar, tentu saja aku akan senang melihat seberapa jauh kalian bisa melangkah. Mata Wen Xinzhao berbinar. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta tuanku untuk menjemputmu. Dengan begitu, Anda bisa masuk ke Orchid Terrace sebagai penonton. Su Yi menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Saya punya undangan dan bisa pergi kapanpun saya mau. Wen Xinzhao memberinya senyum menawan. Saya lupa, dengan metodemu, masuk ke Orchid Terrace tidak pernah menjadi masalah sama sekali. Dengan itu, dia dan tuannya pergi bersama. Tidak lama setelah mereka meninggalkan Azure Cloud Court, Daoist Master Cosmoke mau tidak mau bertanya, Xinzhao, apakah Anda percaya semua yang dikatakan Su Yi hari ini? Wen Xinzhao bahkan tidak berhenti untuk berpikir. Mengingat pemahaman saya tentang dia, saya yakin akan hal itu. Tidak mungkin dia membuat bualan kosong tentang hal seperti itu. Master Taoist Cosmoke hanya bisa menghela nafas. Jadi mengapa itu tampak begitu sulit dipercaya bagi saya? Bagaimana mungkin seorang pemuda realem istana asal membunuh pembudidaya manifestasi spiritual seperti Huo Tiandu, Zhou Fengxi, Lei Feng, dan Ting He? Bukankah itu berarti bahkan aku bukanlah tandingan Su Yi? Wen Xinzhao berhenti, lalu berkata dengan lembut, Guru, tidak apa-apa. Nanti, ketika Anda menyaksikan sendiri kekuatannya, Anda akan menerima jawaban yang jelas untuk semua keraguan Anda. Kata Master Taoist Cosmoke. Sayang sekali dia tidak berpartisipasi dalam pertemuan Dharma Teras Anggrek. Saya khawatir saya harus menunggu untuk melihat seberapa mampu dia. Sementara itu, di pengadilan Azure Cloud. Setelah guru dan murid pergi, Su Yi memanggil Yuan Heng. Apakah kamu melihat Gekian hari ini? Yuan Heng mengangguk. Aku melihatnya. Tuan, saya menemukan bahwa saat dia bertarung, dia juga menggunakan segel Xuanwu Overlord. Setelah mengatakan ini, dia berhenti. Tuan, haruskah saya melakukan kontak dengan Gekian? Tidak dibutuhkan. Mata Su Yi berkilat. Sudah cukup selama dia tidak melarikan diri. Itu seperti yang dia perkirakan. Setelah menemukan bahwa Yuan Heng juga mewarisi sutra esensi sejati Xuanwu, Gekian menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Meskipun demikian, dia tidak melarikan diri. Ini berarti keingintahuannya telah terusik. Cepat atau lambat, dia akan menunjukkan dirinya sendiri. Su Yi berpikir sejenak, lalu berkata, jika dia mengambil inisiatif untuk berbicara denganmu, dan jika dia mencoba menyelidikimu, katakan saja padanya secara langsung bahwa akulah yang mengajarimu teknik kultivasimu. Gekian, tentu saja, tahu siapa dia. Keduanya bertemu di lautan roh kacau. Jika Gekian tahu bahwa Su Yi terlibat, dia pasti tidak terlalu waspada, dan dia pasti akan mempertimbangkan untuk bertemu untuk mengobrol langsung. Mengerti. Yuan Heng mengangguk setuju. Kembalilah dan istirahatlah. Su Yi melambai padanya. Yuan Heng awalnya berencana untuk menggambarkan penampilannya di majelis Dharma Teras Anggrek, tetapi pada akhirnya, dia menahan diri. Bagaimana dia bisa melewatkan bahwa tuannya tidak peduli tentang semua itu? Saya harus bekerja keras dan berjuang untuk mencapai 100 besar. Dengan begitu, pada hari terakhir kompetisi, dia akan berada di tribun penonton. Saya akan menunjukkan kepadanya apa yang saya punya. Yuan Heng dalam hati mengambil keputusan. Su Yi benar-benar tidak memikirkan semua itu. Namun, ketika dia kembali ke kamarnya dan mengingat kembali beberapa hari terakhir, dia ingat bahwa pada malam hari seperti inilah dia biasa merawat luka Yue Xichan. Sekarang setelah dia sepenuhnya menghilangkan cacing iblis racun perdukunan dari tubuhnya, tiba-tiba hal itu tidak diperlukan lagi, tetapi ini tidak membuatnya bahagia. Sebaliknya, dia merasa melankolis, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.